pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pria di Pringsewu dibunuh adik ipar. Ada lagi kamu bawa? Ini apa? Penyergapan bandar narkoba yang baru mendapatkan kiriman lebih dari setengah kilogram sabu-sabu dari kurir di depan gerbang tol Lampung Tengah. Balak, nggak bisa lewat. Jalan lintas barat Sumatera di Lampung Barat tertimbun tebing longsor. Lalu lintas menuju Sumatera Selatan sempat lumpuh. Balak, nggak bisa lewat. Jalan lintas barat Sumatera di Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, tertimbun tebing longsor pada Rabu petang. Lalu lintas sempat lumpuh akibat jalan tertutup tanah dan pohon. Longsor terjadi saat hujan lebat. Jalan yang tertimbun longsor ini merupakan jalur utama yang menghubungkan ke Sumatera Selatan melalui Danau Ranau, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Petugas BPBD, tentara, dan polisi menangani material longsor dengan peralatan seadanya. Lumpur disingkirkan ke pinggir jalan menggunakan cangkul dan pohon tumbang dipotong-potong menggunakan mesin gergaji senso. Ini di jalan longsor, tepatnya di Pohon Padang Cahya, Jalan Lintas Liwa Ranau, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2025, kira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kita lihat kemudian untuk arus lalu lintas, dapat kita pantau, sudah dapat berjalan lancar dilalui R2 maupun R4. Dan kami juga menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati karena jalan masih licin. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembersihan material esok karena ada pohon yang akan roboh yang dapat membahayakan petugas. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat sore. Pada Kamis siang, kemacetan lalu lintas mulai terurai. Jalan yang tertimbun longsor sudah bisa dilewati motor dan mobil, namun pengendara harus ekstra hati-hati sebab jalan licin masih ada genangan lumpur. Petugas memberlakukan sistem buka tutup untuk kendaraan dari dua arah yang akan lewat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ini udah bisa lewat. Ini bukanlah lomba off-road mobil di arena balapan. Namun beberapa mobil ini sedang berjuang keras melewati jalan berlumpur di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Para pengemudi dan warga saling membantu mobil bisa metas dari dalam lumpur. Tidak hanya terjadi pada mobil saja, untuk warga yang mengendarai motor juga mengalami nasib yang sama. Meski jalannya berlumpur, namun setiap hari jalan ramai dilewati warga, sebab jalan ini jadi jalur utama yang menghubungkan banyak desa di Kecamatan Rawapitu dengan kecamatan lain. Jadi kita itu mau ngeluarin panenan itu susah, mana yang jalan batang hari juga banjir. Dah pupuknya ini kalau mau masuk juga susah. Nah petani sulit ini lagian ini. Mau ngeluarin barang semuanya susah, jalannya busuk. Terus sudah ada perbaikan Bu dari pemerintah? Belum, pemerintahnya belum memperbaiki jalannya, entah kapan ini mau diperbaikin ini. Dari zaman Pak Soeharto sampai ini, entah Pak Prabowo ini gimana itu. Nanti kalau ngelihat jalannya kayak gini tuh, orang Rapi itu susah semua mau ngeluarin
panenannya. Bu, terputus semua ya Bu ya? Ya, putus semua. Yang Batanghari banjir. Mm-mm. Yang akses Andala sampai Sumbersari juga busuk. Mm-mm. Semua susah mau ngeluarin panenannya. Parah, hancur. Terus kalau kita bisa keluar gimana ini Mas? Alah, susah Pak keluar ini. Mm-mm. Kita ngeluarin hasil pertanian kayak gini susah nggak sih Mas? Alah, susah, hancur semua mobil, susah hancur ini. Mm-mm. Kondisinya kalau kerusakan sudah berapa lama Mas? Terus sudah ada perbaikan belum dari pemerintah? Belum ada sama sekali ini Mas. Padahal ini akses utama ya? Akses utama. Mas karo video Mas sampai nggak apa-apa? Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Daerah ini seperti terkucilkan dan minim infrastruktur, padahal jadi salah satu daerah lumbung padi terbesar di Lampung. Banyak jalan poros di Kecamatan Rawapitu yang masih tanah, akibat sama sekali belum pernah dibangun aspal, apalagi beton. Pemerintah didesak segera membangun jalan bagus supaya penderitaan mereka akibat jalan rusak yang telah terjadi selama puluhan tahun segera berakhir. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Gempa magnitudo 4,5 mengguncang Kabupaten Tanggamus pada Jumat malam sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi menyebabkan warga panik yang langsung berhamburan keluar rumah. Kepanikan warga sempat terekam kamera ponsel dan CCTV. Gempa bumi diantaranya dialami warga desa Dadirejo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Gempa bumi menyebabkan rumah dan gerabah rusak akibat jatuh. Berdasarkan data petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus, gempa bumi pada Jumat malam menyebabkan 10 rumah rusak ringan akibat gentengnya jatuh dan ada 1 rumah berdinding milik Jasmine di Kecamatan Sebaka rusak berat akibat atapnya ambruk. Laka lantas depan. Seorang siswa SMA tewas akibat terlindas tronton di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Sabtu siang. Korban berinisial Ram meninggal akibat menderita luka berat di kepala. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang dikendarai korban dan tronton sedang melaju di arah yang sama dari arah Bandar Lampung menuju Kota Bumi. Kecelakaan disebabkan korban gagal menyalip hingga mengakibatkan korban jatuh dan terlindas tronton yang akan disalipnya. Seorang buronan begal motor ditangkap saat sedang memalak sopir truk di Jalan Lintas Sumatera, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin siang. Penangkapan tersangka sempat menyebabkan lalu lintas macet sebab truk korban masih berada di jalan raya. Tersangka bernama Rojali alias Jali, umur 32 tahun, warga desa Gedung Gumanti, Kabupaten Pesawaran. Ia ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Menurut polisi, tersangka merupakan penjahat jalanan yang terlibat berbagai kasus berupa pembegalan motor di 2 lokasi, perampasan ponsel terhadap pengendara motor, dan pemalakan sopir truk di Jalan Lintas Sumatera. Modus tersangka mengadang dan mengancam korban menggunakan senjata tajam yang kemudian merampas harta korban. Hujan es saat hujan lebat yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Senin sore. Butiran es seukuran batu kerikil berjatuhan di permukiman dan ladang penduduk.
Allahu Akbar. Langit-langit. Dataran Lampung Barat. Cuaca ekstrim tersebut juga menumbangkan banyak pohon hingga menimpa mobil dan rumah. Menurut warga, fenomena hujan es baru pertama kali terjadi. Saat hujan, suhu sangat dingin. Sebuah rumah di Kampung Karangendah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah yang oleh pemiliknya dijadikan tempat pembuatan senjata api ilegal digerebek polisi Selasa siang. 2 orang bernama Sukiman dan Hasan ditangkap. Sukiman merupakan pemilik rumah sekaligus sebagai pembuat senjata api ilegal, lalu Hasan merupakan pembelinya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan beberapa komponen suku cadang senjata api rakitan yang dibungkus kaos di belakang dapur. Bahkan Sukiman membuat senjata api rakitan dengan peralatan sederhana, diantaranya mesin bubut, mesin las, dan mesin gergaji besi. Pembuatan senjata api dilakukannya di dapur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.